Selamat datang kembali guys di channel Ramadhani Mataru. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang sesi bedah iklan. Bedah iklan ini adalah sesi untuk pembedahan iklan dari iklan yang muncul di sosial media aku ya. Jadi apapun iklan yang menurut aku bisa dibedah, bisa dikulik iklannya dan bisa kita pelajari sama-sama. Dan iklan-iklan ini nantinya bisa kita buat jadi referensi pembelajaran kita supaya kita membuat iklannya lebih bagus lagi, bisa lebih profitable lagi dan bisa lebih maksimal lagi. Oke teman-teman, kita langsung ke videonya. Jadi ada iklan yang muncul di timeline Facebook aku ya, dan kelihatannya menarik itu untuk dibedah dan kita bedah aja. Jadi iklan kali ini waktu aku lihat tadi aku juga udah lihat ke landing page-nya. Jadi kita kulik aja sama-sama di sini. Yang pertama mulai dari caption teman-teman ya. Di caption ini mereka ini disclaimer dulu teman-teman. Jadi video kali ini tuh enggak untuk mencoba mencari mana iklan yang baik, mana iklan yang benar, mana iklan yang salah, enggak. Kalau menurut aku tuh dalam dunia iklan, dalam dunia digital marketing, dalam dunia marketing, dalam dunia apapun itu enggak ada yang benar dan salah ya. Jadi kalau misalkan itu iklannya matriksnya jelek atau mungkin menurut pandangan kita jelek tapi hasilnya profitable, hasilnya bisa cuan banyak ya, bisa oke jalanin aja gitu. Tapi kalau iklan itu kelihatannya bagus banget dari copywriting, dari landing page-nya juga responsif, desainnya bagus tapi gak profitable dan gak bikin cuan, ya buat apa gitu. Jadi goals utama dari sebuah iklan kalau menurut aku ya hasil akhirnya adalah keuntungan atau cuan gitu. Walaupun ada beberapa iklan yang goalsnya cuma untuk awareness atau jangkauan atau untuk supaya orang tahu brand kita, tapi itu tujuan akhirnya juga cuan gitu, juga di omset. Balik lagi ke topik. Jadi di iklan ini headline-nya mereka udah ngasih kayak diskon gitu ya, kayak promo diskon 50%. Sebenarnya dari caption ini atau copywriting yang pertama ini, semua ini kalau menurut aku kurang kurang informatif gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita belum pernah lihat iklannya, belum pernah lihat produknya, kita jadi bingung gitu. Ini tuh iklan nawarin apa, ini tuh produknya apa, jasanya apa, kok tiba-tiba langsung ada headline diskon gitu. Atau mungkin advertisernya mau ngebuat kita jadi lebih penasaran gitu ya kali. Mungkin kayak gitu sih. Tapi kalau menurut aku ini kayak kurang kena gitu pesan di awalnya gitu ya. Pesan di awalnya tuh kurang kena. Jadi waktu kita ngeliat iklan pertama kali langsung dijualin itu kayak gimana gitu. Ini mereka udah ngasih diskon 50% dan bisa custom nama tamu, unlimited nama tamu gitu. Ini kayak oke, diskon 50%, tapi produk apa gitu. Ini produknya apa, jasanya apa gitu, nggak jelas di copywriting pertama ini. Terus setelah dipercaya ribuan pasangan di seluruh Indonesia, mungkin di sini advertisernya mau ngasih pesan kalau produknya mereka itu udah dipakai oleh ribuan pasangan di seluruh Indonesia. Balik lagi, kita sebagai konsumen, sebagai audiens yang awam gitu, yang belum tahu tentang brand mereka, jadi bertanya-tanya lagi gitu. Ini produk apaan sih? Ini yang mereka jualin apa gitu. Kita jadi makin kayak kurang ngeh gitu, kurang ngerti tentang produknya apa. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Satu, mereka makin penasaran dan mereka akan klik linknya dan masuk landing page, atau mereka bakal skip iklannya. Ini juga mereka langsung ngasih call to action. Ini juga sebenarnya call to action ini ditaruh di paling bawah, bagus teman-teman ya. Jadi ini ditaruh di tengah gitu. Jadi waktu mereka terakhir baca langsung pesan sekarang kan. Tapi it's okay, masih oke lah. Nah, kita lanjut ke desain posternya. Di desain posternya ini aku kurang tertarik lah teman-teman. Karena apa? Karena di sini pertama mereka pakai warna soft, warna pastel gitu ya, warna kalem. Tapi typografinya itu mereka juga pakai warna yang sama gitu, jadi cenderung nggak kelihatan gitu ya. Ini kan nggak, kalau dari jauh nih nggak kelihatan ini pesannya apa, ini tulisannya apa, jadi nggak kelihatan, jadi nggak sampai pesannya ke kita gitu ya.
Itu kalau menurut saya. Di desain posternya pemilihan warna dan typography harus diperhatikan lagi. Terus untuk call to actionnya pesan sekarang, oke, ini dari headline-nya, headline diskon 50% dan slot terbatas. Mereka kasih offer sama scarcity. Oke, masih bagus. Kita coba klik landing page-nya. Nah, di sini landing page, ini landing page-nya teman-teman ya. Landing page dari iklan tadi. Jadi ini ada kayak menu gitu ya. Kalau kita klik dia bakal ke bawah gini ya. Kita mulai dari atas dulu. Di sini mereka langsung ngasih promo lagi atau offer lagi, sekali lagi ya. Mereka langsung ngasih offer, langsung to the point, hemat 50%. Kalau menurut aku sih biasanya aku buat landing page itu di awal aku buat, kalau nggak harapan dari konsumen kita tuh apa, painnya mereka tuh apa, keresahan mereka itu apa, aku taruh di headline, terus aku kasih solusinya. Kalau ini mereka ngasih offer, terus mereka ngasih kayak ajakan gitu ya, ini ajakan miliki undangan spesialmu sekarang. Jadi ini tuh kayak website untuk membuat undangan digital, undangan pernikahan teman-teman ya. Dari fotonya sih bagus teman-teman. Dari foto ini udah menampilkan apa ya, landing page ini ingin menampilkan membawa pas bahwa website ini atau landing page ini tuh untuk pernikahan. Mereka kasih call to action. Nah, ini kalau diklik langsung ke harga ya. Sama, terus kita ke bawah. Nah, di sini mereka ngasih countdown timer. Ini promo berakhir dalam 2 hari, scarcity-nya. Terus di sini mereka ngasih call to action lagi, ajakan lagi, slot sama dengan tanggal undangan jadi ya, bukan tanggal acara. Ini sekali lagi kalau orang yang awam, orang yang belum tahu itu jadi makin bingung ya. Ini maksudnya tuh apa gitu. Harusnya kalau menurut aku tuh dibuat dulu benefit produknya itu apa, terus fitur produknya itu apa, terus landing page ini tuh menjelaskan tentang produk apa, produknya tuh apa, atau jasanya tuh apa gitu teman-teman ya. Baru ngasih countdown timer, scarcity. Terus ini mereka juga ngasih garansi. Kalau menurut aku ini garansi biasanya ditaruh di bawah ya, ditaruh di atas. Oke. Terus ini ada kayak button ke katalognya, katalog website, video sama gambar. Kita coba lihat, semakin banyak pilihan ya teman-teman ya. Jadi kalau semakin banyak pilihan dan orang pasti akan kebagi fokusnya. Jadi fokus utamanya tadi kita makin kepecah. Yang jadinya yang pertamanya fokusnya untuk sales jadi kepecah untuk lihat katalognya. Kalau menurut aku sih katalognya bagus ditampilin di sini aja ya gitu. Jadi kalau kita klik muncul di pop up gitu. Ya, nggak usah masuk link lagi. Jadi langsung muncul di pop up-nya gitu. Kalau menurut aku teman-temannya, tapi kita lihat aja ya, ada desainnya, ini juga desainnya. Oke. Ini juga ada gambarnya. Ini kayak undangan pernikahan biasa teman-teman ya. Ini yang bisa di-share di WA gitu, di grup. Oke. Kalau menurut aku tuh kepecah ya teman-teman, jadi fokusnya lebih ke distract lagi. Tapi it's okay lah. Kita masuk ke harga. Di sini mereka langsung ngasih harga. Ada beberapa paket yang mereka tawarkan ya, dari paket hemat, paket reguler, bestseller. Bestsellernya ditaruh paling akhir. Biasanya nih teman, biasanya kalau teknik marketing itu bestsellernya masuk di tengah, di harganya di harga yang medium atau yang di tengah-tengah. Kan kalau kita ke Starbucks itu kan ada yang kopi ukuran paling kecil, sedang, sama yang gede. Nah biasanya yang dibuat offernya menarik itu yang sedang biasanya ya, tapi ini mereka buat yang terakhir. It's okay sih teman-teman. Ini cuma pilihan doang, jadi nggak harus. Oke. Ini kalau kita klik langsung ke WA biasanya. Klik coba. Oh enggak teman-teman, ini ke contohnya ya. Jadi contohnya makin banyak lagi teman-teman. Oke, ini ada videonya ya, undangannya ada videonya. Kayak undangan biasa, undangan pernikahan biasa. Oke. Bisa kita close. Ini kalau kita pesan sekarang biasanya ke WA nih. Oh, kita disuruh ngisi form teman-teman. Oke. Kita disuruh ngisi form, nanti kalau kita klik langsung masuk ke admin WA. Oke. Ini ada paket lagi ya teman-teman.
paket gambar, jadi desain gambarnya mereka ngasih beberapa paket lagi ya. Ini kalau yang ini 3, yang ini 2 ya. Jadi kalau menurut aku sih bagusnya 3 ya. Jadi ada pembanding lebih banyak lagi lah. Jadi konsumen tuh nggak merasa rugi gitu. Kalau misalkan di sini ada harga 100.000 kan, yang 50.000 jadi kelihatan murah gitu. Itu menurut aku sih teman-teman. Terus ini langsung ke kontaknya kalau masih bingung. Ini jujur aja aku masih bingung teman-teman ya. Jadi benefit dari produknya tuh belum kelihatan. Terus di sini juga kayak nggak dikasih review dari konsumen yang udah beli, sama testimoninya juga nggak ada. Ini kita coba cek di sini. Klik untuk cek slotnya apa maksudnya teman-teman ya. Teman-teman kalau ada yang tahu bisa diklik ya. Bisa diklik. Bisa komen di bawah maksudnya apa gitu. Ini cek slot maksudnya gimana teman-teman ya. Ini mungkin tanggal ya. Oh iya, tanggal. Kalau warna merah itu hari libur. Oke. Karena kalau warna hijau itu slotnya penuh. Kalau warna pink slotnya tersedia ya. Oke. Oh jadi ini masih tersedia gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan sendiri teman-teman ya. Harusnya nih. Oke. Oh jadi setiap kita tuh harus nyari tanggal sendiri gitu ya. Yang mana yang tersedia, yang mana yang enggak. Harusnya nih kalau menurut aku tuh kalau website undangan pernikahan tuh dibuat kapanpun bisa teman-teman ya. Harusnya ya. Ini nggak tahu model produknya ini gimana, nggak tahu. Kalau teman-teman tahu mungkin bisa kok terus di komentar teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu model produknya atau model bisnisnya tuh gimana, teman-teman bisa komen di bawah. Ini aku belum tahu sih jenis produknya itu gimana, atau mungkin mereka buat satu website satu undangan gitu ya. Kan biasanya ada subdomain gitu teman-teman ya. Kalau di website undangan tuh kalau kita buat biasanya tuh ada subdomainnya menurut nama kita sendiri. Biasanya kayak gitu ya. Tapi ini enggak ya teman-teman. Kita harus sesuaiin tanggal dulu ya. Ini jadi apa ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita nikah di tanggal 1, ini kan slotnya penuh ya. Ini nggak bisa dong ya. Agak susah juga sih teman-teman nih. Gimana menurut kalian teman-teman kalau kayak gini? Kalau menurut aku sih jadi lebih susah ya kita nentuin tanggalnya ya. Jadi kita seakan-akan kita yang harus menyesuaikan tanggal sama mereka gitu. Harusnya kan mereka bisa kapanpun, karena ini sifatnya online dan websitenya seharusnya bisa lah dibuat tanggal apapun, seharusnya bisa gitu, seharusnya ya. Ini nggak bisa, ini harus menyesuaikan tanggal dulu. Oke. Udah sampai sini aja teman-teman websitenya nih. Ini ada kayak question and answer. Oke. Basic ya teman-teman ya. Kayak question and answer sama pada umumnya. Oke. Kalau menurut aku overall desain landing page ini bagus, cuman pesannya kurang nyampe teman-teman. Ini nggak ada review, nggak ada testimoni dari pelanggan, nggak ada benefit atau fitur produknya. Fitur ada sih di harga ini ya. Di harga ini ada fiturnya. Cuman benefitnya itu loh, benefit itu nggak ada di sini. Kita nggak bisa apa ya, pesannya tuh nggak kena. Kenapa kita harus memilih website ini gitu, memilih jasa ini atau memilih produk ini, sedangkan ada yang lebih bagus di luar sana. Harusnya dikasih benefit yang mereka tuh bisa mencuri perhatian kita sebagai audiens atau konsumennya ya, harusnya. Yes, okay. Bisa dikasih, bisa enggak ya. Ini ada tombol ke WA. Oke, teman-teman, mungkin itu aja teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman ada tambahan lain tentang landing page sama konten iklan ini, bisa ditambahin di kolom komentar ya. Tapi kalau menurut aku kurang, kalau menurut aku, karena pesannya nggak nyampe. Terus copywriting di iklannya juga kurang nampol atau kurang nyampe ke aku, atau mungkin akunya
yang belum bisa nerima ya, karena baru lihat iklannya gitu, karena aku belum pernah lihat produknya, jadi lihat iklan ini jadi agak annoying gitu, agak terganggu karena dia langsung jualan. Oke teman-teman, mungkin itu aja disclaimer dulu, ini bukan untuk menilai iklan mana yang bagus, iklan mana yang jelek, enggak, karena semua iklan itu bagus, tergantung goals dari campaign itu dibuat. Kalau campaign ala kadarnya tapi bisa cuan, bisa profit banyak, it's okay, jalanin aja, itu lebih bagus daripada campaign yang udah dibuat desainnya dibagus-bagusin, terus landing page-nya seakan-akan kayak landing page designer atau landing page yang keren banget tapi nggak ada penjualan. Itu buat apa juga gitu ya. Jadi menurut aku ya it's okay, itu pilihan, tergantung kita mau pakai yang mana. Tapi kalau aku tujuan akhirnya ya di sales, di cuan, jadi bisa mungkin harus by data kalau ngelihat keseluruhan iklannya. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari aku di video kali ini di sesi bedah iklan. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan, dan kalau teman-teman belum subscribe bisa subscribe. Kalau channel ini bermanfaat buat teman-teman bisa di-share juga videonya ke orang lain supaya orang lain bisa lebih ngerti tentang Facebook atau Instagram. Oke teman-teman, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.